Halo, salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi, dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi dan berita terpercaya. Biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Anies Baswedan dan Surya Paloh, antara kepo dan curhat. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, luangkan sedikit waktu Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu pasti akan menghebohkan. Anies Baswedan dan Surya Paloh, antara kepo dan curhat. Beberapa hari yang lalu kita bersama telah menyaksikan satu gebrakan yang dilakukan oleh keluarga besar Partai Nasdem dalam acara apel siaga perubahan di Istora Senayan, Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Sekjen DPP Partai Nasdem selaku koordinator acara dalam sambutannya menyampaikan bahwa simpatisan dan kader Partai Nasdem yang menghadiri acara itu berjumlah kurang lebih 250.000 orang. Ini satu angka yang bagi kami sangat luar biasa, dan ini merupakan satu acara yang memang sudah didesain dengan rapi oleh keluarga besar Partai Nasdem untuk menunjukkan eksistensi dan kekompakan Partai Nasdem dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024 dan pemilihan presiden sekaligus pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 nanti. Artinya mengapa di saat ketika Partai Nasdem memutuskan untuk menetapkan sosok Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden dan calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Ternyata keputusan itu menjadi polemik besar bagi internal Partai Nasdem. Banyak sekali kader-kader Partai Nasdem yang mengundurkan diri, dan beberapa lembaga survei telah memaparkan hasil surveinya dengan perolehan hasil survei yang kurang bagus atau kurang menguntungkan bagi Partai Nasdem. Tetapi tidak, dengan acara yang telah mereka lakukan, acara apel siaga kemarin, ternyata Partai Nasdem telah menunjukkan kepada publik bahwa mereka masih solid dan siap bertarung untuk memenangkan pemilihan legislatif presiden dan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 nanti. Dan dalam acara apel siaga perubahan itu, kita melihat ada suasana gegap gempita. Yel-yel kebesaran Partai Nasdem dikumandangkan dan digelorakan untuk membakar semangat para simpatisan dan kader Partai Nasdem supaya dapat menyatukan tekad yang bulat untuk menyiapkan diri memenangkan pesta demokrasi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif serta pemilihan kepala daerah tahun 2024 nanti. Walaupun di pojok-pojok dari gedung Istora Senayan Jakarta, kita juga bisa menyaksikan sebahagian daripada kader-kader Partai Nasdem seakan tidak peduli dengan acara itu, lalu sedang duduk asik berisap rokok ataupun makan nasi bungkus. Tetapi inilah dinamika demokrasi, dan akan muncul banyak pertanyaan dari publik ke Partai Nasdem. Sanggupkah Partai Nasdem akan memenangkan pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2024, atau sanggupkah Partai Nasdem menjadi pemenang dalam pemilihan legislatif tahun 2024 nanti? Puncak dari acara apel siaga perubahan, kita telah menyaksikan dan mendengar pidato politik yang dikemukakan oleh bakal calon presiden Partai Nasdem,
Anies Rashid Baswedan dan pidato politik yang dikemukakan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Lalu seperti biasa, dalam semua pidato-pidato politiknya, Anies Rashid Baswedan selalu tampil layaknya seorang bakal calon presiden antitesanya, Presiden Joko Widodo. Dengan kelihayan dan kepandaian memutar-mutar kata, Anies selalu saja menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa untuk dan atas nama rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dan kita harus mengakui bahwa sosok Anies Rashid Baswedan adalah pribadi yang sangat pintar dan cerdas. Anies Rashid Baswedan sudah sangat paham dan mengetahui secara pasti bahwa siapapun presiden yang akan terpilih, siapapun pemerintah yang akan berkuasa di dunia ini, tidak akan sanggup memberikan rasa keadilan yang hakiki secara merata kepada seluruh rakyatnya. Anies Rashid Baswedan sudah sangat mengetahui bahwa siapapun presiden yang akan terpilih atau siapapun pemerintah di dunia ini tidak akan sanggup memberikan kesejahteraan secara merata bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, dia selalu menggoreng-goreng ungkapan-ungkapan rasa keadilan, ungkapan-ungkapan kesejahteraan masyarakat. Sementara dia sendiri belum pernah memaparkan kepada kita bahwa apa yang akan dia lakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat secara merata. Anies Rashid Baswedan sendiri dalam setiap pidatonya tidak pernah mensosialisasikan, tidak pernah memaparkan kerja-kerja nyata apa yang akan segera mungkin dia kerjakan ketika dia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 untuk sesegera mungkin mensejahterakan masyarakat Indonesia secara merata dari kota Sabang sampai Merauke. Publik sangat mengharapkan untuk semua calon presiden memaparkan kerja-kerja yang realitas, bukan kerja-kerja hayalan, bukan kerja-kerja yang bisa mengoreksi kerja orang lain tetapi dia sendiri tidak mampu untuk mengerjakan apapun. Pemilih Indonesia, rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Rakyat Indonesia sudah semakin dewasa untuk menentukan pilihan. Jadi tidak perlu semua calon presiden satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Tetapi tunjukkanlah kerja-kerja nyata yang sanggup setiap calon presiden lakukan untuk segera mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Memang adalah sebuah dilematika bagi figur Anies Rashid Baswedan yang hadir dalam pentas elit politik dengan sosok antitesa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak ada pilihan lain. Anies akan tetap dan senantiasa menyerang kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo. Tetapi persoalan mendasar yang harus dihadapi ketika persepsi kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo yang semakin tinggi tentu merupakan ancaman besar untuk Anies dalam mengejar cita-citanya menjadi presiden. Dan begitulah, ketika Anies akan selalu menyerang kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo, sebagian besar menganggapnya kita sedang berhadapan dengan seorang calon presiden yang suka kepo. Sangat disayangkan ya kalau sekiranya negara yang sangat besar ini dipimpin oleh seorang presiden yang memang dasarnya suka kepo. Kita tidak tahu bangsa dan negara ini akan dibawa kemana. Mungkin sama-sama kita jadi tukang kepo. Dan sebaliknya kita juga telah mendengar pidato dari Ketua DPP Partai Nasdem yang
sebetulnya tidak memiliki nilai positif untuk perkembangan demokrasi kita. Walaupun mungkin juga ya kita dapat menarik satu pelajaran bahwa begitulah dinamika politik.